Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus hari Minggu panggilan sedunia yang ke-59. Biasanya pada hari Minggu panggilan, di paroki-paroki dimanapun berada, selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari Minggu panggilan ini. Yang paling sering terjadi adalah aksi panggilan, yang di dalam perayaan Ekaristi, anak-anak sekami, PPA, bertugas dalam perayaan ini. Ada yang menjadi lektor, menjadi pemandu lagu, kor, pembawa persembahan, dan banyak hal lainnya. Tetapi yang selalu unik adalah ketika anak-anak berarak dengan pakaian-pakaian atau busana-busana religius. Ada yang menjadi paus, ada yang menjadi uskup, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi suster, bruder, dan masih banyak lainnya. Itu mau menandakan kepada kita semua bahwa hari Minggu panggilan menjadi sangat-sangat penting. Muncul sejak awal 59 tahun yang lalu, di mana krisis imam atau religius di daratan Eropa. Dan itu menjadi keprihatinan bersama. Maka hari Minggu Paskah yang keempat memang dikhususkan untuk perayaan hari Minggu panggilan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika perayaan ini, anak-anak dengan busana religius, bukan saja anak-anak yang senang, tetapi juga orang tua dan kita semua ikut berbahagia, ikut bersuka cita. Maka itu tampak dengan setelah misa orang foto dengan anak-anak yang berpakaian religius. Bahkan mungkin fotonya berulang-ulang kali. Kemudian bisa dicetak, dipajang menjadi kenang-kenangan. Pertanyaan penting di hari Minggu panggilan ini, apakah kita menggunakan itu semua hanya untuk kelihatan keren atau hanya untuk semata-mata foto? Momen hari Minggu panggilan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk memperdengarkan sabda Tuhan, memperdengarkan ajakan Tuhan, untuk menjawab ya menjadi pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari Minggu panggilan ini pun mengantar kita semua untuk mengarahkan hati dan hidup kita pada Sang Gembala sejati. Sebagai seorang gembala, domba-domba mengenal suaranya, dan ia pun mengenal domba-dombanya, dan ia mengajak mereka semua untuk mengikuti dia kemanapun ia pergi. Mendengarkan suaranya itu berarti bukan sekedar apa yang terdengar langsung. Saat ini kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, tetapi kita bisa mendengar lewat sabda-sabdanya, lewat pengajaran-pengajaran khotbah, dan masih banyak hal lainnya. Dan ia mengenal kita secara pribadi, mengenal semua domba-dombanya. Ia mengenal kita bukan sekedar kenal wajah, bukan sekedar kenal nama, tetapi mengenal pergumulan-pergumulan kita, mengenal kesulitan dan kesusahan kita, mengenal kita sepenuhnya. Ia mengenal suka duka kehidupan kita. Berkat pengenalan itu, maka ia menjaga kita supaya kita tidak terlepas atau keluar dari kumpulan gembala itu. Ia menjaga kita dari serangan serigala-serigala yang mau memangsa. Dan berkat pengenalan ini, maka ajakannya menjadi sangat penting. Mari ikutlah aku. Mengikuti berarti kita menjadi pengikut, berada di belakang, menyertai. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, itu kita teladani. Maka sebagai seorang pengikut, yang kita lakukan adalah melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Apakah kita setia dengan itu? Saudara-saudariku yang terkasih,
realitas menunjukkan bahwa suara Tuhan kadang kabur oleh suara-suara duniawi, suara-suara godaan dan lain sebagainya. Pengenalan kita kadang kalah kabur oleh karena mengikuti kemauan-kemauan atau rasa nyaman kita. Begitu juga arah pandangan kita kadang kala hilang karena kita tidak mau mengikutinya, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak pribadi kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu panggilan ini, Tuhan mengajak kita semua untuk menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berpaling kepada mereka yang merasa suara mereka tidak didengarkan. Ajaklah mereka untuk mendengar suara Tuhan dalam perayaan Ekaristi atau kegiatan liturgis lainnya. Yang kedua, menjadi sahabat bagi mereka yang mau mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Ada sesama kita yang kehilangan arah sehingga tidak tahu kemana harus melangkah. Ingatkanlah mereka bahwa kita punya gembala sejati yang mau dan siap menuntun kita ke jalan yang benar. Menjadi sahabat bagi mereka yang mau setia menjadi pengikut Kristus. Suara godaan duniawi kadang mengaburkan mata, mengacaukan pikiran sehingga salah memilih. Yakinkan bahwa berjalan sebagai pengikut Tuhan tidak akan binasa. Ia menghantar kita ke mata air kehidupan, sehingga meskipun melangkah dengan bercucuran air mata, kita akan menikmati mata air kehidupan, yakni kehidupan kekal di surga. Mari dengarkanlah suaranya, suara yang mewartakan sukacita kekal, kebahagiaan dalam hidup. Ia sungguh mengenal kita dengan segala suka duka kehidupan kita. Ia mengenal kita yang berasal dari berbagai suku dan ras. Ia yang memanggil akan membimbing, maka kita perlu setia dan tetap berjalan di belakang. Hidup menurut teladannya. Saudaraku, di hari Minggu panggilan yang ke-59, dengan tema yang sangat luar biasa, menjadi sahabat seperjalanan. Kini kita menjadi sahabat seperjalanan bagi anak-anak kita, bagi sahabat-sahabat muda kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua, bagi fakir miskin dan siapapun. Kita hadir menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka semua. Banyak umat kita yang masih belum terlayani. Para imam sudah banyak yang juga menjadi sepuh atau para suster, biarawan, biarawati lainnya. Maka Tuhan juga mengajak kita semua untuk menjadi sahabat seperjalanan dalam panggilan bagi orang-orang muda kita. Maka doa kita bukan Tuhan, tambahkanlah para imam, buatlah supaya anak muda kami memilih jalan-Mu, tapi jangan anak saya. Kita ganti doa-doa kita dengan suatu kepasrahan, penyerahan diri, persembahan diri kita, persembahan anak-anak. Persembahkan anak-anak kita kepada Allah. Ia akan menjadikan mereka alat pilihannya, baik menjadi imam, menjadi suster, menjadi biarawan, biarawati, ataupun panggilan kehidupan yang lain. Kita mempersembahkan dan Tuhan akan menempatkan yang terbaik. Mari kita maknai hari Minggu panggilan ini dengan menjadi sahabat seperjalanan. Kita mungkin tidak seperti Yesus yang menjadi gembala yang luar biasa. Kita mungkin tidak seperti para rasul dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak seperti para kudus yang memberi contoh dan teladan yang luar biasa. Tetapi hal kecil di mana bisa menjadi teman dan sahabat bagi sesama,
itu adalah kita sedang mengamalkan spirit dan semangat hari Minggu panggilan, semangat dan spirit gembala yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.